sebelumnya. Ya, kita mesti disclaimer dulu ya. Bukan kita terlalu senang memberitakan soal Gibran, tapi memang apa boleh buat itu berita yang paling kuat ya. Karena kemarin kan ada perkembangan yang sangat menarik ya. Akhirnya Dr. Rismond dan Dr. Roy Suryo itu dan rombongan sebenarnya rombongannya besar itu ya. Itu bertemu dengan Dirjen Dikdasmen Pendidikan Dasar dan Menengah dari Kementerian, namanya juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sekarang ya, nama kementeriannya itu ya, yaitu Pak Eko Sutanto kalau nggak salah, Dr. Eko Sutanto yang sebelumnya ketemu sama itu. Dan nah ini yang sekarang ini baru mulai terbuka. Kan kemarin kita bicarakan soal ini namanya keputusan atau keterangan soal penyetaraan ijazahnya kan gitu, yang kita tanyakan beda ya Pak, antara keterangan dengan keputusan itu dua hal yang beda gitu ya, legal formalnya itu. Nah, kalau dari pertemuan antara mereka ini, antara Rismond dan rombongan lah kita sebutnya begitu, dengan Kementerian Dikbud, dirjennya, ya kita dia bisa menyimpulkan bahwa ijazahnya, bahwa Gibran tuh nggak punya sebenarnya ijazah yang setara dengan SMK yang sebenarnya disebutkan itu. Nah, ini yang saya kira menarik sekali untuk kita bicarakan, karena konsekuensinya sangat jelas. Kalau memang itu terjadi, ya Gibran tuh bisa dimakzulkan. Intinya Pak Eko Susanto. Intinya kami ya, tadi sebenarnya kami berempat. Tapi setelah ada kuota yang sangat terbatas, mohon maaf Bu. Akhirnya hanya kami bertiga, saya, Dr. Rismond dan juga Mas Michael yang masuk dan mendengarkan. Diterima oleh Pak Eko Susanto, Dr. Eko Susanto, kemudian Pak Anang dari BPID, dan juga beberapa staf lain. Intinya kami hari ini menemukan fakta, terus terang saja, bahwa ini adalah keajaiban dunia ke-9. Karena 8 sudah. 8 udah ya? 8 kan punya ayahnya. Oh iya. Ini ke-9. Karena tadi pengakuan dari Pak Eko Susanto, kasus seperti ini, kasus ada penyetaraan dari UTS yang kemudian disetarakan jadi ijazah setara SMK, baru ini di tangannya Pak Eko Susanto. Tapi beliau memang belum menjamin apakah dulu di zaman Pak Sutanto itu pernah ada. Tapi kronologinya memang ruwet. Karena apa? Karena dari riwayat pendidikannya ini, ya, katanya Gibran itu memang ada katanya ya, tapi kami belum ditunjukkan buktinya. Baru dikatakan ada dari OPSS, Orchid Park Secondary School, itu adalah raport kelas 10 dan kelas 11. Itu aja raport ya, fotokopi raportnya. Tahunnya pun berbeda dengan ini. Tahunnya salah semua. Michael nanti jelaskan tahunnya. Salah semua tahunnya. Jadi ini pun berubah lagi datanya. Dan kemudian ijazah ini atau bukan surat penyetaraan ini memang harusnya bunyinya surat keputusan. Tapi katanya ya waktu itu karena kepentingan sudah ada ijazah S1. Jadi ini tuh dibuat hanya untuk sekedar syarat. Gitu. Karena S1-nya sudah ada, dan menariknya mereka bilang yang S1 di luar tanggung jawab kami. Karena yang satu adalah punyanya Dikti. Gitu. Jadi lain. Jadi intinya apa? Kita tetap kejar terus. Itu ya. Kami belum puas. Gitu. Tapi bagaimana bisa kita berterima kasih kepada Pak Menteri ya, yang sudah kemudian dengan gercep ya membuka ini dari Bandung. Beliau kemudian menginstruksikan, matur nuwun Pak Profesor Ahmad Mukti ya, Abdul Mukti ya, dan juga jajarannya. Tapi tentu saja demi kejujuran dan kejelasan pendidikan anak-anak Indonesia ini harus dijelaskan. Lebih detailnya Bang Rismond sampaikan tadi apa yang ada di dalam. Jadi pemirsa, tengah-tengah. Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Yang ada adalah ini, keajaiban dunia yang ke-9. Nah, makanya saya bilang, kalau ini setara dengan ijazah SMA atau SMK, bisa nggak kita pakai ini melamar pekerjaan? Ya. Bisa nggak ini kita pakai untuk masuk ke Universitas Indonesia atau nggak bisa? Ya, tapi ini hanya bisa dipakai untuk KPU. Ya, kalau ini benar setara dengan SMK, saya minta ditunjukkan. Kok bisa kursus
persiapan masuk universitas, bimbel dan lainnya itu kok bisa disetarakan dengan ijazah SMK? Pernah nggak kejadian seperti ini di kementerian ini? Sepanjang sepengetahuan Pak Eko, ya setahun menjabat nggak ada. Nanti dicarikan minggu depan katanya kalau ada. Makanya saya bilang jangan diada-adakan. Ya, jangan lembaga atau Kementerian Dasar dan Menengah ini seperti laboratorium forensik Polri yang suka memanipulasi bukti. Ya. Karena kalau mereka ada-adakan kita cari orang itu nanti. Ya, kalau nggak ada berarti ini lembaga manipulasi. Makanya saya setengah mengancam jangan diada-adakan. Ya, kalau memang ada orang yang mengajukan hal seperti ini, ada bilang ada. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Gitu. Kalau nggak ada berarti ini khusus untuk Gibran. Iya. Untuk jadi wali kota Solo 2020 karena dibuat 2019. Terus dipakailah ini untuk 2024 wakil presiden. Jutaan anak Indonesia punya ijazah SMA dan SMK yang jelas, tetapi harus orang semacam ini yang jadi wakil presiden. Itu yang sebenarnya yang Mbak Agi ya, karena kan memakzulkan seorang wakil presiden itu tidak mudah. Ada soal pelanggaran konstitusi, ada soal pidana dan sebagainya. Nah, kalau ini bisa pidana loh jatuhnya kalau memang betul seperti penjelasan dari Dr. Rismond dan juga Dr. Roy Suryo. Tapi kan ini masih perlu proses lebih lanjut ya kelihatannya, Mbak Agi. Iya, betul. Karena prosesnya juga masih berjalan di pengadilan. Gugatan dari Pak Subhan Palal itu kan masih berlangsung dan sekarang sampai pada tahap mediasi ya. Dan kemarin diputuskan bahwa akan bersidang lagi pada hari Senin tanggal 29 September nanti. Yang dimana ketika diwawancara kuasa hukum dari Gibran mengatakan masih akan menanyakan kepada kliennya yaitu kepada Gibran apakah akan menghadiri persidangan atau tidak. Saya rasa sih tidak ya. Bapaknya saja tidak. Dalam persidangan gugatan dari tipu UGM yang beberapa bulan lalu yang diajukan oleh Pak Muhammad Taufik yaitu ahli pidana, dan di situ kan juga tidak berapa kali mediasi itu sama sekali tidak hadir gitu dan hanya diwakili oleh malah milih deadlock dia ketika untuk di mediasi ya, pada waktu itu karena konsekuensinya kan mediasi Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya kan itu sebenarnya yang dihindari betul oleh Pak Jokowi gitu. Nah tapi terhadap Gibran ini menurut saya jauh lebih berat dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi kan ijazah yang dipersoalkan sebenarnya ijazah SMA, SMP, UGM-nya ya. Belakangan sih memang ada yang mempersoalkan ijazah SMP-nya, SMA-nya, tapi SMPP ya sebenarnya nama sekolahnya Pak. SMPP ya. Tapi kalau Pak Jokowi kan satu dia juga sudah tidak jadi presiden lagi kan begitu ya Mbak Agi dan kelihatannya ijazah SMA-nya relatif lebih clear gitu dibandingkan Gibran gitu ya. Kita nyebutnya relatif lebih clear gitu ya. Dan kalau Pak Jokowi kemudian terbukti memang ijazahnya palsu kan dia paling kebohongan publik yang akan di apa yang konsekuensinya kepada Pak Jokowi. Tapi kalau pada Gibran konsekuensinya dia dimakzulkan itu karena itu pidana pemalsuan ijazah atau memberikan keterangan palsu lah setidaknya itu kan itu bisa pidana gitu. Iya jelas karena Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden. Yes. Tapi kan bisa ada beberapa skenario kalau kita melihat bagaimana untuk pelaksanaan hukum. Contohnya persidangan kepada Jokowi saja bulat seperti itu dan kemudian di berbagai gugatan selalu hasilnya adalah keputusan hakim bahwa pernyataan dari hakim bahwa kami tidak berwenang untuk mengadili hal tersebut gitu untuk menyidangkan gugatan tersebut dan petun yang lebih atau pengadilan tinggi tata usaha negara itu yang pengadilan tata usaha negara itu yang lebih berwenang untuk mengadili. Nah sekarang coba kita lihat yang satu lagi yang masih berproses di Bareskrim maupun di Polda. Kalau menurut pernyataan dari Kozinudin yaitu sebagai kuasa hukum dari teman-teman ini RRT dan kawan-kawan ini, ya saat ini pun dia menghubungi pun nggak ada kabar beritanya Mas Hersu, tersangkanya tidak disebutkan juga sampai sekarang karena kalau sudah ada tersangka artinya pasti akan ada pengadilan kan konsekuensinya dari itu gitu. Jadi sampai sekarang pun tersangkanya tidak ada. Jadi kan lucu sekali ini sudah berapa pekan bahkan berapa bulan dan itu mandek begitu saja bahkan
dicurigai ini akan dibekukan sepertinya kasus ini hanya untuk sebagai shortcut supaya Jokowi tidak perlu memperlihatkan ijazahnya di pengadilan. Jadi kan kalau kita melihat kenapa ini isu nasional yang gemanya ini kuat sekali, orang menantikan, tapi kenapa ditunda-tunda? Padahal ini sesuatu yang sangat mudah, begitu kan? Untuk semua orangnya ada, semua orangnya masih hidup, dan semua orangnya bisa. Bahkan UGM sudah menyita dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ijazah Jokowi itu di perpustakaannya UGM, semuanya sudah diambil oleh Bareskrim, kabarnya begitu. Jadi kalau sekarang ini masih belum jelas, ya pasti memang ada sesuatu nih. Nah, sekarang kita melihat bagaimana proses hukum yang di Subhan Palal. Sementara orang yang digugat ini adalah orang yang memiliki kekuasaan, walaupun dia kekuasaan nomor 2, tapi tetap saja dia berkuasa, tangannya masih bekerja. Yang sudah lengser saja bapaknya tangannya masih bisa bekerja, apalagi ini yang dia masih memiliki kuasa. Jadi kalau seandainya misalnya sekarang 4 tahun lagi masa berkuasanya Gibran, seandainya ini diulur sampai 4 tahun dan tidak nih, tapi yang jelas sudah keburu ketahuan bahwa ini semua memang banyak rekayasa di situ. Apalagi kemarin keputusan KPU untuk membuat aturan nomor berapa Mas Hersu, 731 kalau tidak salah, yang kemudian yang pengecualian itu, yang ijazah pengecualian dokumen-dokumen 16 dokumen pengecualian yang tidak bisa diakses publik itu, dan kemudian itu ditarik kembali, kan jelas itu untuk melindungi dan supaya ini akses kepada ijazah Gibran yang sekarang sedang dipersoalkan juga tidak bisa begitu. Jadi dan orang menuntut supaya ini anggota KPU sudah jelas lah, ini nggak benar nanti kalau tahun 2028 2029 mereka yang mengatur untuk pemilu gitu, kita kepercayaan sudah turun. Nah, Gibran sendiri saya rasa kan ini kan Pak Jokowi baru saja mengatakan bahwa dukungan untuk Gibran tentu saja Prabowo Gibran gitu, tapi yang utama ini kan bapaknya Gibran, dukungannya adalah kepada Gibran gitu. Untuk 2 periode ini bisa menjadi mimpi kosong Mas Hersu. Oke, dia bisa bertahan sampai dengan 2029 dengan segala kekuasaannya, dengan segala jaringannya begitu, kroni-kroni yang masih ada di institusi hukum, tapi pada tahun 2029 sepertinya ini akan menjadi prahara kasus Gibran ini Mas Hersu. Jadi impian Pak Jokowi itu bisa kandas lah, yang menginginkan 2 periode, setidaknya itu yang bisa dicapai. Ya, itu anunya ya, call rendahnya. Kalau call tingginya pasti call rendahnya, betul. Call tingginya tentu saja pemakzulan, karena kalau jelas terbukti. Dan yang punya, kalau dalam hal ini yang menyatakan syarat domainnya, kalau seperti kemarin Bareskrim kan tidak punya kewenangan untuk menyatakan itu ijazah itu asli atau tidak. Tapi kalau soal bahwa itu penyetaraan itu legal atau tidak, kan yang menjadi kewenangan Kemendikbudrismen kan Mbak Agi yang memberikan itu, bukan kampusnya tempat mereka sekolah ya kan, yang menilai. Kan bisa aja kampus di Australia maupun kampus di Singapura menyatakan bahwa kalau di kami ya itu sah karena mereka bisa melanjutkan kuliahnya tanpa ijazah dari SMA, ya kan bisa kalau di kampus-kampus yang lain kan, gitu ya. Yang kita kemarin bicarakan seperti kader PSI yang di Singapura itu dia bisa melanjutkan kuliahnya di UGM di Amerika begitu. Tapi kalau di Indonesia kan yang menyatakan bahwa itu nilainya bisa diakui di Indonesia atau tidak kan kementerian kan, bukan hakim atau bukan siapa-siapa kan. Iya, betul sekali Mas Hersu. Bahkan kemarin pada saat kita membuat konten itu, ada komen dari pemirsa off the record yang mengatakan anak saya mengalami hal yang sama dan akhirnya tidak berhasil mendapatkan ijazah kesetaraan. Jadi anaknya lulusan dari luar negeri, berusaha supaya disetarakan di sini, ternyata banyak mata pelajaran begitu yang tidak sesuai, dan kemudian pencapaiannya rendah begitu untuk berapa mata pelajaran begitu. Saya menduganya demikian karena saya juga mendengar dari teman juga seperti memang itu sulit begitu. Bahkan kemarin bocoran dari narasumber kita yang ada di Kemendikbudrismen juga mengatakan hal yang sama kan Mas Hersu. Jadi kalau menurut pemirsa off the record, akhirnya anaknya tidak menggunakan ijazah itu untuk melamar di perusahaan Indonesia. Akhirnya dia
melamar di perusahaan asing yang ketika melihat ijazah itu ya mereka oke saja. Jadi ini memang sesuatu yang sangat berbeda ya, tidak bisa. Dan sekarang yang namanya termul itu sudah mulai menghadirkan di podcast mereka, yaitu dosen dari MDIS, kemudian konsultan yang ada di UTS Insert yang sekarang sudah bubar itu, yang sudah tidak ada lagi UTS Insert itu. Dan itu mulai dikuatkan, didengungkan Mas Hersu di media sosial begitu. Dan penontonnya ya lumayan juga gitu, tapi di situ tetap dibahas, diambil oleh podcaster dan kemudian dibahas. Jadi seperti misalnya konsultan dari UTS Insert, dia hanya mengatakan itu setara, karena saya selama menjadi konsultan di sana, orang yang ikut semacam kursus ini kan dikatakan Pak Said Didu sebagai bimbel, bimbingan pelajar. Setaranya kan itu, karena mereka tidak menyelenggarakan kuliah SMA begitu. Jadi misalnya hanya bahasa Inggrisnya yang kurang, maka kemudian dia ikut kursus untuk bahasa Inggris. Mata kuliah lain yang misalnya dia ingin masuk, kan kabarnya Gibran ingin masuk catering begitu ya, atau marketing semacam itu, manajemen. Kalau seandainya ada yang kurang, ya yang kurang itu saja yang dibenahi supaya bisa masuk. Dan itu pun diakui sama dia bahwa nanti sesudah selesai dari pathway itu, dari matrikulasi tersebut, maka dia tidak bisa kalau melamar atau masuk ke universitas yang memang universitas yang seperti yang kita sebutkan kemarin, seperti National University of Singapore atau NTU ya, Nanyang Technological of Singapore, kayak begitu nggak bisa begitu. Jadi memang hanya universitas tertentu yang kita tahu, selain ke UTS sendiri yang ada di Sydney, Australia, yang ternyata rankingnya juga tidak sebaik yang lainnya universitas di Australia, begitu juga termasuk MDIS itu, Management Development Institute of Singapore itu, yang ternyata rankingnya memang hanya ranking ke-46 dari 52 perguruan tinggi yang ada di Singapura. Jadi kita tahu kualifikasinya seperti apa gitu, dan itu bisa diraih oleh mereka yang hanya lulusan level 10. Level 10 itu kelas 1 SMA, atau level 11 kelas 2 SMA. Itu tanpa mereka memiliki ijazah SMA, mereka bisa langsung ke sana gitu. Jadi memang sementara Indonesia, kita nggak peduli dia punya S1 atau S2, dan sekarang yang didengungkan para termul adalah kan punya ijazah S1. Nggak mungkin orang bisa kuliah S1, lulus S1 tanpa SMA. Beda pendidikannya dengan di Indonesia. Di sini tidak bisa seperti itu, tapi di luar negeri bisa seperti itu. Sementara aturan KPU jelas, lulus SMA, bukan lulus S1, S2. Karena S1, S2 malah bisa, ternyata di luar negeri itu bisa dirancang, itu bisa dikamuflase, itu bisa dengan jalan memutar, maka dia bisa masuk ke perguruan tinggi di luar negeri tanpa perlu punya ijazah SMA. Jadi aturannya beda. Di sini nggak bisa. Ya, makanya saya bilang itu domainnya nggak perlu ke pengadilan. Itu sebenarnya cukup kalau memang kementerian sudah menyatakan itu mereka, ya nggak bisa gitu. Dan tadi katakanlah kan misalnya ngusul, ya kan, tapi kalau toh kayak gitu masih punya waktu Gibran untuk ikut paket C misalnya gitu ya di Indonesia untuk itu. Tapi kan itu untuk kalau dia nanti maju pada Pilpres 2029. Nah, persoalannya yang dipersoalkan adalah ketika dia maju pada Pilpres 2024 kemarin kan pakai ijazah apa? Itu yang jadi masalah kan. Ya, itu krusialnya di situ saya kira. Ya. Iya, dan penanda tangannya juga. Akhirnya nanti bisa sampai ke menterinya juga, karena dulu kan kementerian ini menjadi satu semuanya kan, Kementerian Kebudayaan, Didasmen, Dikti, semuanya ada di bawahnya Nadiem. Jadi ini bahkan dan saat ini kalau kita melihat bagaimana sikap dari Menteri Didasmen, Pak Profesor Abdul Muti begitu ya, saya berkomunikasi dengan Mas Roy Suryo, dan dia bisa menerima WA dari Roy Suryo begitu, berkali-kali WA itu mengabarkan tentang perjalanannya, tentang dia ada di luar kota sedang berusaha menuju Jakarta supaya bisa menerima Roy Suryo, Rismond dan kawan-kawan ini, tetapi ternyata tidak bisa. Dan Roy Suryo membagikan, dia tidak memperlihatkan tapi dia membagikan kurang lebih Pak Abdul Muti itu seperti ini. Nah, dengan kita melihat cara Abdul Muti yang bersedia berkomunikasi langsung dengan RRT ini, Rismond, Roy, Tifa ini ya, kita bisa melihat bagaimana sikap dari menteri yang sekarang, begitu Mas Hersu. Dan kurang lebih Roy Suryo juga menangkap berdasarkan hasil pembicaraannya dengan Abdul Muti, Pak Menteri ini, dia menangkap bahwa ini adalah pekerjaan dari kementerian yang lalu, begitu. Nah, apakah kemudian nggak usah dibahas, memang itu memang iya. Iya. Nah, apakah kalimat selanjutnya adalah yang